Assalamualaikum. Halo teman-teman. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Ini cuma 3 orang. Mungkin teman-temannya yang belum tahu dikasih tahu di kelas pagi ini jam 7:30 kelas segera dimulai. Sudah dikasih tahu di grup, Pak. Manggil saja Mas, karena saya mahasiswa magang di sini. Ini kelas 10 ya? Iya, Pak, kelas 10 MIPA. Berarti baru masuk sekolah ini berarti? Awal. Iya, Pak. Berarti teman-teman yang lain belum pernah ketemu loh berarti ini. Mungkin kita tunggu 5 menit lagi, semisal teman-teman yang belum pada masuk, kita mulai. Oke. Ini semua asli Jogja. Oke. Kalau boleh tahu, siswa kelas 10 ini berapa siswa? 25, Pak. Oke. Tunggu lagi 2 menit lagi. Mungkin teman-teman yang belum masuk dikasih tahu lagi, mungkin diingetin. Misal masih pagi kan mungkin
lupa atau nggak tahu kalau hari ini ada kelas. Uh, ini yang namanya Sutarno Tarno ini siapa ya? Ini bisa di stop presenting. Yang di HP-nya ada tulis stop presenting itu. Sutarno Tarno. Maaf itu yang namanya Sutarno Tarno bisa di stop presenting di HP-nya yang tulisan stop presenting itu. Reynaldo mas saya. Oh, nah itu yang di layarnya di stop presenting. Ini Gimana? di stop presenting yang itu yang di layar tulisannya Ya. di layar di stop presenting. Nah, oke. Ya. Langsung saja ya. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Mungkin saya di sini menggantikan sementara dari Bapak Dwi yang sebagai PJ mata pelajaran fisika di SMA 5 Muhammadiyah. Ini semua teman-temannya sudah pada masuk semua atau belum ya? Halo, suara saya sudah terdengar atau belum? Karena ini sudah waktunya jam 7:38, mungkin saya akan mulai dari melakukan presentasi dari ini. Oke, sebentar. Apakah sudah nampak presentasi saya? Sudah nampak Pak. Oke, baik, langsung saja.
Bentar. Mungkin langsung saja. Pertemuan pada pagi hari ini yaitu hakikat ilmu fisika dan perannya dalam kehidupan serta keselamatan kerja di laboratorium. Nah, ini untuk kelas 10 materi pertama. Langsung saja. Nah, perkenalan dulu, nama saya Dedi Barca, tanggal lahir 3 November 1999, asal Tulang Bawang, Lampung. Jadi sekarang ini di Lampung. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika UAD, hobi olahraga dan desain dan lain-lain. Jadi saya di sini menggantikan sementara dari Bapak Dwi. Jadi PJ mata pelajarannya yaitu dipegang oleh Bapak Dwi. Langsung saja. Nah, untuk kali ini itu menjelaskan hakikat ilmu fisika dan perannya dalam kehidupan, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, ini pengertian fisika, teman-teman. Pengertian fisika yaitu adalah cabang ilmu pengetahuan alam atau IPA yang mempelajari gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam lingkup ruang dan waktu dan semua interaksi yang menyertainya. Fisika juga disebut ilmu paling mendasar karena setiap ilmu alam lainnya seperti biologi, kimia, geologi, dan lainnya mempelajari jenis sistem materi tertentu yang memenuhi hukum fisika. Nah, ini pengertian fisika. Jadi fisika itu tuh ibarat penghubung antara magic, teman-teman. Kalau kita deskripsikan. Di sini ini real, ini dunia yang kita ketahui sekarang. Ternyata magic itu juga fisika itu mempengaruhi. Ya, seperti sekarang ini kita lewat Google Meet dengan video teleconference hari ini, yang dulunya mungkin nggak mungkin kalau apa itu sekarang ini itu bisa terjadi itu dulu. Mungkin orang-orang dulu kalau ngeliat sekarang ini ya mungkin heran. Tentunya orang dulu pasti mikirnya apa itu pakai sihir, pakai magic pastinya, tentunya kan. Nah, hakikat ilmu fisika yaitu yang pertama yaitu produk. Dalam wacana ilmiah, hasil-hasil penemuan dari berbagai penyelidikan yang kreatif dari para ilmuwan dikumpulkan dan disusun secara sistematik menjadi sebuah kumpulan pengetahuan yang kemudian disebut sebagai produk. Jadi kerjanya ya mungkin di lab, sebagai ilmuwan, menganalisis teman-temannya, dan yang kedua yaitu proses. Sains sebagai proses memberikan gambaran mengenai bagaimana para ilmuwan bekerja melakukan penemuan-penemuan fisika. Sebagai proses akan memberikan gambaran mengenai pendekatan yang digunakan untuk menyusun pengetahuan. Jadi mungkin apa itu ilmuwan melakukan eksperimen. Nah, yaitu melakukan proses ini, teman-teman. Melakukan eksperimen. Nah, hasil temuannya itu dikaji. Apakah mungkin layak untuk diteruskan atau mungkin untuk digantikan yang lainnya. Yang kedua yaitu sikap. Keingintahuan manusia dengan melakukan kegiatan kreatif melalui pengamatan, pengukuran, penyelidikan, hasil atau tujuan sikap-sikap itulah sebagai jika ketutup ini. Jadi ilmuwan itu harus mempunyai sikap, mempunyai sebuah aturan. Istilahnya kalau misalkan kita melakukan eksperimen dengan nggak ada aturannya, tentunya juga akan melanggar hak asasi juga. Makanya ilmuwan-ilmuwan itu juga ada aturan sendiri bagi mereka-mereka. Nah, hakikat ilmu fisika. Pengetahuan dapat disebut ilmiah harus memenuhi syarat sebagai berikut.
Yang pertama yaitu objektif, sesuai dengan objek, bukan perspektif peneliti atau orang lain. Jadi harus objektif, harus data. Misal kita melihat A ya harus A, jangan pemikiran kita seharusnya A, tapi kita ubah menjadi B untuk diberitahukan ke orang lain. Yang kedua harus metode pengetahuan yang diperoleh melalui cara-cara tertentu secara teratur dan terkontrol. Yang ketiga yaitu sistematik yang tersusun dalam sistem yang saling berkaitan dengan pengetahuan lain sehingga dapat menjelaskan sesuatu secara menyeluruh. Jadi kita melakukan eksperimen secara sistematik tersusun. Yang pertama dasar, mungkin tahap-tahap selanjutnya. Yang keempat yaitu berlaku umum. Pengetahuan tersebut berlaku untuk semua manusia dan dibuktikan dengan langkah-langkah yang sama. Jadi mungkin hasil temuan itu harus diberikan informasi itu secara mudah dimengerti ke semua orang. Jadi semisal kita seorang fisikawan menjelaskan ke orang yang misalkan teman kita yang IPS, tentunya kan kalau kita menjabarkan soal rumus itu kan akan sulit anak-anak IPS. Jadi kita harus memudahkan informasi itu agar disampaikan. Teman-teman di sini ada yang mau tanya? Atau saya lanjut? Atau suara saya tidak terdengar ini? Halo? Terdengar, Pak. Oh, oke. Saya lanjut. Nah, selanjutnya yaitu sejarah ilmu fisika. Nah, sejarah ilmu fisika itu ada dua, teman-teman. Ada dua, bisa disebut dua golongan lah. Nah, yang pertama yaitu, ini ada yang tahu ini namanya siapa ini? Oke, ini tuh namanya Isaac Newton. Nah, itu fisika klasik. Nah, di zamannya Newton ya, itu fisika klasik, menjelaskan tentang fenomena-fenomena yang diajarkan di sekolah SMA. Jadi teman-teman waktu sekolah SMA ini masih mempelajari tentang fisika klasik, mungkin termodinamika dan yang lain-lain. Nah, tahun 1902 itu ada ilmuwan yang bernama Albert Einstein, pasti pada tahu lah semua, yaitu pencetus fisika modern. Jadi fisika modern gambarannya pastinya akan lebih rumit, jadi nggak bisa dijelaskan di fisika klasik. Istilahnya tuh fisika klasik tuh dasarnya. Jadi kalau mau menjelaskan fisika klasik untuk menjelaskan fisika modern itu nggak mampu, nggak nyampe. Nah, fisika klasik di sini waktu zamannya Isaac Newton itu kita mempelajari gerak. Nah, ada gerak itu ada GLBB, ada GLB. Nah, itu teman-teman mempelajari sekarang ini di SMA. GLB, ada mekanika, ada ini kan benda miring. Terus mekanika fluida. Apa itu mekanika fluida itu mungkin bisa gerak pesawat, waktu terbang. Ada termodinamika. Nah, mungkin kan teman-teman sekarang ini tidak asing lagi dengan termometer. Nah, selanjutnya ada gravitasi, menjelaskan kalau jatuh mengenai Isaac Newton itu kan. Terus ada optik dan yang lainnya. Ini termasuk fisika klasik, teman-teman. Jadi waktu SMA itu apa itu? Teman-teman mempelajari fisika klasik. Dasar-dasarnya masih sebagian besar lah untuk menjelaskan. Lanjut, fisika modern. Nah, fisika modern yaitu salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari perilaku, materi, dan energi, ukuran,
partikel, subatom, atau gelombang yang sebelumnya tidak bisa diuraikan oleh fisika klasik. Ada relativitas, teori yang membahas kecepatan dan percepatan yang diukur secara berbeda melalui kerangka acuan. Ada kuantum, bahwa energi itu tidak berkesinambungan atau tersusun dalam paket atau kuanta diskrit atau tidak saling berhubungan. Jadi fisika modern itu tuh menjelaskan sampai subatom terkecil, mungkin gerak atom, itu nggak mungkin dijelaskan oleh fisika klasik yang diajari teman-teman waktu SMA ini. Itu tidak mungkin. Jadi adanya gravitasi ini sebagai gambaran sih teman-teman. Mungkin teman-teman kalau mau lanjut kuliah di fisika, mungkin kalau mau, jadi gambarannya seperti ini. Jadi ada fisika klasik dan modern. Nah, fisika klasik itu nggak mungkin menjelaskan ini. Ini terciptanya alam semesta itu kan 12 miliar tahun. Nah, kita tuh sudah ada di zaman yang ini. Jadi awalnya itu tuh sebagai mungkin suatu benda yang padat di sini, yang panas, terus pecah atau meledak, ini kan Big Bang. Kalau teman-teman tahu Big Bang itu kita sudah ada berada di sini di 12 miliar tahun. Jadi terciptanya semesta itu ada beberapa tahap. Jadi nggak langsung meledak terus jadi kita di bumi sekarang ini, nggak mungkin gitu. Terus relativitas. Teman-teman mungkin relativitas itu apa gitu? Relativitas itu seperti istilah gampangnya begini. Kalian lagi sedang di misalkan gambarannya orang astronot lagi di luar, terus lagi Pak, ya gimana? ini ada yang mau masuk ke Meet tapi nggak bisa. Oke, nah. Nah. Ada lagi mungkin? Nanti saya lanjutkan. Oke, izinkan. Ini sudah masuk semua? Ya teman-teman, sudah ada yang masuk semua atau belum? Atau masih ada lagi? Chelsea, Caca, sama Noval, Pak. Mau masuk, tapi nggak bisa. Mungkin masuk aja langsung. Di sini nanti saya izinkan. Ini Noval, Rayuda. Tinggal Chelsea. Ini. Mungkin temannya yang belum masuk itu suruh masuk lagi, suruh ngeklik linknya Google Meet, nanti bisa saya izinkan. Karena mungkin karena kesalahan saya ini pakai email dari kampus, jadi harus apa ya, diizinkan kalau misalkan kita membuat ini. Sudah ada yang masuk? Udah masih ada yang belum masuk? Maaf Pak, baru bangun. Oh, enggak apa-apa, kayaknya masih pagi juga. Chelsea, Pak, sama Nabita Salsa belum masuk. Ya, mungkin suruh teman-teman nih, suruh ngeklik lagi linknya itu tadi, santai aja kok. Ini teman-teman berarti masih awal masuk sekolah atau sebelumnya sudah ada yang masuk? Maksudnya gimana Pak? Maksudnya ini kan kelas 10, ini kan tahun ajaran baru, berarti masih
mahasiswa apa itu siswa baru. Iya. Fisika kemarin sudah ada yang ngulang atau belum? Maksudnya udah ada yang Bapak Dwi sudah apa itu memberikan materi atau kuliah atau pelajaran atau belum? Sudah, Pak. Oh. Masih ada yang saya tunggu sebentar atau saya lanjutkan. Mungkin saya lanjutkan ya. Jadi sampai ini kalau nggak salah. Nah, jadi sampai relatif. Nah, ini sebagai gambaran aja sih, teman-teman. Jadi relativitas itu tuh istilahnya ada gambarannya mudahnya itu ada 2 orang kembar, terus yang satu itu pergi ke luar angkasa. Mungkin sudah ada ceritanya kan. Jadi yang satu pergi ke luar angkasa, terus yang satu masih di bumi, tinggal di bumi. Udah sekian lama tahunnya itu yang keluar angkasa itu balik lagi ke bumi. Ternyata yang di luar angkasa itu lebih mudah daripada di bumi. Jadi relativitas itu seperti itu. Ada contohnya lagi ya seperti kalau kita lihat sedang di kendaraan, misalkan di kereta atau di mobil. Jadi kita tuh kalau misalkan sedang di apa itu di dalam kendaraan itu kita geraknya ya santai-santai aja, misalkan apa itu istilahnya geraknya biasa aja lah, kita melakukan aktivitas biasa. Tapi di luar itu kalau kita melihat ke jendela pastinya kita akan melihat misalkan ada orang itu lewat cepat, waktunya itu kita melihat orang yang lain itu di luar itu pasti aktivitasnya cepat karena kita kan juga melaju kan. Jadi perbedaan antara waktu antara di luar dan di dalam mobil itu. Jadi ya gambaran mudahnya seperti itu teori relativitas. Langsung. Nah, keselamatan di laboratorium. Mungkin teman-teman sekarang ini pandemi ini karena nggak ke sekolah, jadi mungkin nggak bisa menikmati kita eksperimen di lab sekolah. Jadi ini mungkin teman-teman nanti kalau misal pandemi ini selesai, teman-teman bisa pergi ke lab. Jadi mengetahui apa sih yang harus kita ketahui di laboratorium itu ya ini. Jadi yang pertama yaitu ada tiga memahami hal-hal di laboratorium, yaitu jenis-jenis bahaya dalam laboratorium. Yang kedua, usaha pencegahan kecelakaan dalam laboratorium. Yang ketiga, aturan di laboratorium. Yang pertama, jenis-jenis bahaya dalam laboratorium. Pertama yaitu kebakaran akibat penggunaan bahan kimia yang mudah terbakar. Misalkan ada di teman-teman yang tahu kan mungkin SMP pernah eksperimen. Jadi di lab itu ada spiritus, ada bahan-bahan yang mudah terbakar lah. Terus mungkin ledakan ini mungkin ada akibat reaksi eksplosif dan bahan reaktif. Atau yang lainnya mungkin bisa ledakan ini dari listrik. Kalau kita eksperimen menggunakan listrik itu kan juga bisa konslet, bisa juga terjadi ledakan juga. Terus ada keracunan bahan kimia yang berbahaya. Tentunya di laboratorium itu nggak sembarangan, teman-teman. Jadi ada aturan-aturannya lah. Jadi
sebelum masuk kita cuci tangan, terus keluar dari laboratorium ya kita ya harus cuci tangan. Ya, kita diadain lah karena ini juga pandemi. Terus yang kedua iritasi, peradangan pada kulit atau saluran pernapasan, juga mata. Jadi kan ada bahan-bahan yang mudah terbakar itu pasti kan menguap. Tentunya peradangan pada kulit juga di laboratorium itu ada bahan kimia-kimia yang keras. Istilahnya keras itu air keras itu seperti air aki. Itu kan kalau mengenai kulit kan bisa melepuh. Terus saluran pernapasan itu mungkin baunya menyengat, dan juga mata mungkin juga bisa memerah kalau misalkan terkena bahan kimia. Terus yang kena luka pada kulit atau mata akibat pecahan kaca, logam, kayu, dan lain-lain. Jadi bahan-bahan ini di laboratorium ini itu mudah sekali pecah. Jadi kita hati-hati, harus hati-hati kalau memegang atau menjalankan eksperimen. Terus yang ketujuh itu sengatan listrik. Jadi kalau misalkan lagi eksperimen di laboratorium, tentunya kan kita harus hati-hati terkait masalah konsleting dan lain-lain. Nah, ini pencegahan kecelakaan dalam laboratorium. Usaha pencegahan sebagai berikut. Yang pertama, penyediaan berbagai alat atau bahan di tempat yang mudah dicapai, embed, besi pasir, atau mencegah kebakaran kecil, alat pemadam kebakaran, dan P3K. Tentunya di laboratorium tentunya akan disiapkan ini. Yang kedua yaitu tidak mengunci pintu laboratorium sedang dipakai. Jadi kita kalau misalkan di dalam laboratorium ya jangan dikunci. Kalau misalkan terjadi hal yang kurang mengenakan kan tentunya kita kalau mau keluar kan auto panik. Jadi mungkin karena kepanikan kita malah terkunci di dalam. Yang ketiga itu menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar dan berbahaya di tempat yang khusus. Jadi di laboratorium itu penyimpanan barang itu enggak sembarangan. Jadi ada tempat-tempatnya, misalkan spiritus dan lain-lain itu ya ditaruh mungkin dijadikan satu, enggak dijadikan enggak ditempatkan di bahan yang di situ disandingkan bahan yang mudah terbakar seperti kertas dan lain-lain. Pengadaan latihan cara menanggulangi kebakaran. Tentunya ya teman-teman ya tahu lah. Penggunaan tegangan listrik yang rendah. Nah, di laboratorium itu tuh kita harus tahu tegangan listrik AC dan DC. Kalau DC itu arus yang nggak bolak-balik, jadi satu arah. Jadi kita teman-teman kalau misalkan kita memegang itu arus DC itu nggak tersetrum. Misal kita nyarger HP, kita megang di ujungnya itu kan nggak tersetrum. Itu harus DC. Kalau arus AC ya harus bolak-balik. Seperti tegangan listrik di PLN itu harus AC. Terus aturan di laboratorium. Nah, ini aturan umum di laboratorium. Siswa tidak diperbolehkan masuk tanpa izin guru, memakai jas praktikum waktu pengadaan kegiatan laboratorium, membaca semua petunjuk untuk melakukan eksperimen, dilarang makan atau minum, di kegiatan praktikum, dilarang menyalakan api. Maaf, ada yang masuk tadi. Ada yang masuk lagi? Ya, Oke, bentar. Jadi harus bolak-balik karena kan apa itu? Oke. Ada lagi? Masih ada lagi atau enggak? Nah, sebelumnya materi ini udah disampaikan sama Dwi belum? Yang saya presentasikan. Sudah ada lagi belum? Temannya yang belum masuk?
saya lanjut aja. Nanti sampai aturan. Nah, jadi selanjutnya itu selesai kegiatan, kita kembalikan alat-alat seperti semula, jangan ditaruh sembarangan, cuci tangan setelah melakukan kegiatan, setelah selesai bersihkan meja, kerja ruangan laboratorium, cek kembali semua peralatan dan pastikan semua dalam keadaan aman. Aturan keselamatan terhadap listrik, pastikan tangan dan meja kerja dalam keadaan kering. Kalau misalkan kita di laboratorium, kita mau eksperimen listrik, usahakan itu tangan kita dan meja ya harus jangan basah lah. Yang kedua, pastikan keadaan listrik telah terputus dari sumber listrik yang melakukan pengubahan rangkaian listrik. Jadi kita harus ada semacam alat yang harus AC menjadi DC seperti charger tersebut supaya kita lebih aman melakukan eksperimen. Jangan menggunakan stiker yang bertumpuk-tumpuk di stop kontak. Nah, stiker mungkin colokan seperti yang kita tahu. Misalkan ada yang colokan bertumpuk jadi 3, gitu kan. Dia sangat berbahaya kalau misalkan kita lakukan sering. Ini pencegahan dan penanggulangan listrik kejutan. Yang pertama itu menyediakan pemutus arus yang di dekat jangkauan. Jadi misal ada konsleting, kita harus siap. Misal ada gunting ya kita langsung potong. Jangan memakai gunting yang apa itu ada pelindungnya. Kalau misalkan besi semuanya kita juga akan terserang. Terus mengetahui letak kabel terhubung dengan sumber tegangan utama berfungsi. Yang ketiga, mengetahui kesulitan tegangan yang akan digunakan dengan kemampuan alat yang akan digunakan. Menyediakan saklar, penyambung, dan pemutus ke stop kontak masing-masing. Memastikan semua kabel terhubung sempurna. Memberikan petunjuk pada penggunaan laboratorium sebelum melakukan kegiatan. Terus jika terjadi kejutan listrik, memutus aliran. 1. Melakukan hubungan pendek, melepaskan stiker dari stop kontak, tadi colokan, memutus arus dari saklar yang tersedia, menarik bagian tubuh penderita yang terkena isolator atau listrik. Nah, peran fisika dalam kehidupan yaitu manfaat mempelajari fisika. Yang pertama, dapat menyingkap rahasia alam. Jadi kita tahulah sedikit terkait ya ini tadi, misalkan kita teleconference di Google Meet ini kan kita nggak tahu tuh sebenarnya kita audio kita, gambar kita tuh ditangkap oleh sinyal dan berubah ke device masing-masing ke teman-teman menjadi gambar dan suara. Yang kedua, fisika berada di depan dalam perkembangan energi. Yang ketiga, berperan besar dalam penemuan-penemuan teknologi. Jadi fisika itu ya berperan besar terkait masalah perkembangan teknologi. Yang keempat, sebagai ilmu dasar alam pengembangan teknologi. Yang kelima, melatih berpikir logis dan sistematis. Yang keenam, dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, sampai sini teman-teman ada yang ditanyain terkait materi-materi yang sudah saya paparkan. Jadi, Pak, ini ada yang mau masuk lagi, Fatahila Ridho. mana orangnya? Syira MD. Ada lagi? Fatahila Ridho. Ini asli Jogja semua ya?
Ya. Luar Enggak, kota, Pak. Pak, saya. Ada yang luar kota. Oh, ada yang luar kota. Jadi kalau boleh tahu dari ada di luar Jawa enggak? Ada, Pak. Dari Ada, Pak. Sumatera, Pak. Sumatera mana Sumateranya? Saya, Pak. Dari mana? Dari Sumatera mana? kota Palembang. Dekat Bandar Lampung. Oh, oh, oke. Palembangnya mana? Saya di Surya Adi, Pak. Palembangnya sananya dekat Kayu Agung. Oh, Kayu Agung, Banyuasin. Ada lagi mungkin yang di luar Jogja? Ada, Pak. Ada, Pak. Dari mana? Ada, Pak. Sumatera Selatan, Pak, di Palembang. Oh, banyak Palembang banget ya juga, Sumatera. Kayu Kok Agung. Sumatera Selatan banyak banget? Kenapa kalau di Sumatera Selatan, kenapa nggak daftar sekolah di Sinai? Apa, Pak? Kenapa kok nggak daftar sekolah di Sumatera Selatan? Kenapa kok di Jogja milihnya? Pengen nyari itu aja, apa, ilmu luasa lagi. Hmm, iya. Ini masih Pengen suasana baru. suasana baru, tapi kan ini kan masih pandemi juga ya gini-gini aja. Jadi apa itu ya kita syukuri lah kayak gini. Waktu dulu juga saya juga waktu jadi maba mahasiswa baru ya awal-awal itu ya bisa kuliah offline sampai semester berapa ya, sampai semester 4 kalau nggak salah, terus daring sampai sekarang sampai semester 7 ini, 4 ke 7 berarti 3 semester saya daring. Kalau mungkin offline ya mungkin teman-teman kalau ke sekolah, jadi saya ngajarnya di sekolah. Jadi top browsing aja ya mungkin. Lumayan banyak juga ya ini kelas 10. Ini eh, di SMA 5 ini cuma satu kelas atau berapa kelas kelas 10 ini? Nggak ada yang tahu. Jadi cuma satu kelas kalau nggak salah itu di SMA 5 Muhammadiyah. Iya, Pak. Mungkin ada yang ditanyain terkait materi-materi yang saya sudah sampaikan. Ya, bentar saya masih link untuk presentasi presensi. Nah itu teman-teman link presensi. Mungkin belum teman
teman-temannya yang ada yang belum tahu, mungkin dikirim di grup nggak apa-apa. Karena kemarin juga kelas, kalau nggak salah kelas 11 juga kayak gitu. Kelas 12. Kelas 12 atau kelas 11 juga. Ya, teman-temannya juga sedikit yang hadir, jadi dikasih. Di situ juga ada PPT. Link PPT bisa teman-teman download. Jadi teman-teman bisa mengulas. Misal ini kan teman-teman ada yang ketinggalan, bisa mengulas materi-materi yang saya sudah sampaikan tadi. Ini teman-teman, kalau kita mau dokumentasi bisa diaktifkan kameranya, atau mungkin ada yang mandi. Bisa udah diisi belum anunya, apa itu presensinya? Misal nanti Yang paling bisa, bawah itu, Pak. yang linknya itu. Ya. Nah, itu tadi PowerPoint yang saya presentasikan tadi. Jadi teman-teman bisa download, bisa mengulas lah materi tadi. Ada yang teman-teman yang ketinggalan, mungkin bisa teman-teman download terus dikirimin di grup di grup kelas. Kan saya nggak masuk grup kelas nih, jadi nggak bisa nge-share PowerPoint tadi. Mungkin salah satu atau salah dua bisa mengirimkan di grup kelas. Jadi mungkin kan di situ juga ada wali kelas kan, bisa mengulas karena ada mahasiswa magang di sini. Ada yang ditanyain dari teman-teman? Nggak ada, Pak. Mungkin untuk kali ini terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Semisal teman-temannya yang belum hadir, dikasihkan presensi, nggak apa-apa, ngisi aja. Terus mungkin di lain waktu hari Jumat depan masih saya yang memberikan materi, jadi tunggu saja untuk Jumat depan kita bertemu untuk materi kalor kalau tidak salah. Jadi mungkin teman-teman bisa belajar materi kalor itu apa, bisa mengetahui. Jadi misal ada pertanyaan atau kuis, mungkin teman-teman bisa jawab. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa keluar nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.